Aduh, ini belum ngomong juga udah horor loh. Perasaan aku. Rasanya yang paling empuknya gitu, paling. Waduh, kayak ini kayak ilmunya tinggi banget nih. Saya dulu sama kakek sempat diajakin, yuk ada yang sakit, lihat yuk gitu. Ada keluarga yang sakit, kamu lihat apa gitu. Oh, Kita baca sambil takut mah udah diikutin sama dia. Iya benar. Iya. Lihat sesuatu Selama gitu. Ini, ya. Selama kita lurus itu terus ada ngerasa ada sesuatu di sini, otomatis mata kita akan gitu. Tapi ini udah ada tempatnya. Ini semoga nggak takut nih ya teman-teman dari Telkom Lengkong, karena kita akan lihat satu video di mana satu video ini jadi testimonial. Jadi testimonial di mana teman-teman ataupun keluarga besar dari Telkom Lengkong udah pernah ngelihat yang ada di sini. Jadi kita akan memvalidasi bareng sama Angga apakah betul sosok ini ada di sini dan kenapa sosok ini ada di sini. Kita akan tampilkan dulu di video yang pertama ya. Siapa nih video yang pertama? Pak siapa? Pak Dudi. Pak Dudi dulu. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2010 kalau tidak salah. 2010. Pada saat itu ada salah satu mitra yang akan memperbaiki atau troubleshooting di atas. Di lantai 3 di transmisi. Saya tanya ke orang itu, Mas berapa orang? Sendiri Pak katanya. Mau saya anter? Enggak usah Pak, saya berani sendiri ke atas. Iya. Saya pikir betul dia berani. Nah, langsung dia ke atas. Waktu itu malam-malam sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam, tiba-tiba dia pas nyampe di atas, beberapa menit kemudian dia balik ke bawah tuh sambil lari. Saya tanya di pos depan itu, ada apa Mas, balik lagi? Pak, di atas tuh ada perempuan. Ada perempuan? Membelakangi saya, rambutnya panjang. Di mana Pak? Saya bilang, di sana. Di lantai 3 katanya, ya betul di transmisi. Lagi duduk menghadap ke sebelah barat. Langsung dia ke bawah. Ditanya sama, tapi nggak nyahut. Nah, langsung dia lari ke bawah. Sobat Ngaryong, tadi kita udah lihat videonya dari Pak Rahmat di Telkom Lengkong nih. Sebenarnya kalau aku rasa nih Sobat Ngaryong, yang was-was Arangga takutnya ngasih tahu semuanya nanti teman-teman nggak mau kerja lagi. Jadi WFH besok ya. Gimana jadi tuh udah mulai garuk-garuk Angga. Silakan Angga. Yang dia rasain ketemu sosok yang ada perempuan di atas ya. Berarti di atas lantai ini ya. Di atas sini banget nih. Sini. Ini teh namanya Lengkong atau Lembong sih? Lembong. Ngomongin jalan Lembong, berarti kan ini salah satu tempat yang lama juga. Kalau nggak salah tadi saya cerita sebenarnya ini bekas rumah sakit gitu ya. Benar nggak tuh? Nah, sebenarnya Jalan Lembong itu sebelum diganti namanya Jalan Lembong kan nama pahlawan. Kalau sebelumnya namanya Rumah Sakit Lama. Nama jalannya. Apakah ini rumah sakitnya? Tegang semua. Udah pada duduk. Rumah sakit lama. Rumah sakit lama. Terus ada kejadian juga di tahun 45 atau 50 gitu. Di mana nama Lembong yang jadi nama jalannya gugur di sini kalau tidak salah. Di jalanan ini hingga akhirnya nama jalan ini nama Lembong. Jadi ada banyak kejadian yang terjadi saat itu. Termasuk di rumah sakit itu sendiri. Di rumah sakit itu ada beberapa kejadian yang membuat si perempuan ini tidak bisa kemana-mana. Trap aja, terjebak di sini. Sebetulnya awalnya dia lebih banyak berkeliaran di bawah sebenarnya. Di sini mukanya tegang-tegang, benar-benar sambil pada ketawa. Sebelumnya si perempuan ini lebih banyak berinteraksi di bawah, tapi dengan kondisi banyak orang di sini membuat dia harus bergeser cari tempat lain supaya dia tidak terlalu banyak bersinggungan dengan orang. Jadi akhirnya dia pindah di atas dan ya sial banget si A yang mau benerin itu harus ngelihat ya balik lagi dia lagi ngebalik kan ceritanya. Iya ngebalik cuman belakangnya doang. Siapakah perempuan ini kan? Iya. Kita lihat ya siapakah perempuan ini, apakah ada di video yang kedua? Berani nggak ngajak ngobrol? Sumpah, aku yang ngajak ngobrol. Geng berani nggak? Aku tak
Iya, bebas, aku nih yang nggak berani nih. Ada pertanyaan yang mau dikasih titipan nggak ke aku? Tapi cuma 2 ya, cuma 2. Namanya siapa? Pesannya apa? Gitu. Suka macam-macam. Udah pasang IndiHome belum? Hey, makanya di sini juga biar yang lain pada pasang, katanya gitu. Benar berani nggak? Nih, aduh, aku tegang tapi aku pengen gitu loh. Kalau kan enggak, aku tegang tapi aku pengen, tapi aku nggak tahu nih teman-teman yang di sini nih. Di next deh ya. Saya mau lihat lagi review lagi aja deh. Iya. Coba yang kedua ya. Tadi Pak Rahmat. Yang pertama Rahmat. Jadi sosok itu perempuan, nanti kalau bisa kita ajak ngobrol ya. Iya, kita ajak ngobrol ya. Oke. Dari Pak Panik. Enggak panik ya. Oh, nanti aku harus nyapanya apa dulu nih, Tahu ya. Aku bingung nanti aku nyapanya ada passwordnya nggak tuh? Ini sok-sok nggak tegang aja Sobat Ngariung. Padahal ya, kita lihat yang kedua, rata-rata sih dari semua video testimoninya adalah perempuan ini ya. Dari beberapa video selalu perempuan ini, entah kadang di lorong, di atas, di depan juga ya. Jadi tempatnya agak berpindah-pindah. Tapi kita lihat di video yang kedua. Pengalaman horor di sini tuh di samping plaza ya, yang ada tangga besi. Pernah lihat pakai baju putih tapi duduk. Pakai baju putih tapi duduk? Iya, duduk, pakai baju putih duduk. Tapi dilihat gini aja. Tangga belah mana, Pak? Tangga samping, pokoknya sebelah plaza ya. Yang mau naik ke atas. Oh, yang mau naik ke atas. Itu bukan seorang 2 orang yang pernah lihat itu. Oke Sobat Ngariung, tadi video yang kedua testimoni dari Pak Maulana, perempuan lagi kan? Enggak ya. Tadi sama, tapi kayaknya kalau yang kedua ini Pak Maulana lebih jelas ya. Benar-benar jelas lagi duduk. Karena dia kondisinya kan lihat orang yang duduk, dia mau lewat gitu kan ya. Ya tadi saya udah bilang ada sosok yang dulunya atau sebelumnya mungkin lebih sering berinteraksi di bagian bawah, cuman dengan intensitas orang yang lebih banyak di bawah, ya itulah. Jadi mereka energinya tidak kuat, jadi akhirnya harus cari tempat yang lebih sering kosong. Ya, makanya kenapa sering terjadi ketika jam-jam sudah mulai jam pulang kantor sudah mulai sepi, ya intensitas mereka akan lebih kuat. Karena secara energi mereka tidak akan berani kok kalau lagi banyak orang. Oh gitu ya. Jadi kalau lagi banyak gini jam-jam kantor sebenarnya ya kadang sih kalau tidak disengaja apa itu? Ya itu mungkin, tapi nggak akan se-ekstrim seperti tadi menampakkan langsung jelas gitu. Oke. Ya, paling cuma manggil gitu. Manggil atau enggak duduk. Sebenarnya kalau dilihat-lihat sama aja ya kayak manusia. Kayak manusia kan bersosialize atau enggak dia bosan di satu tempat, turun ke tempat yang lain. Apalagi Kunti mah kan disebutnya hantu galau. Kenapa hantu galau? Iya. Kenapa tuh Kunti hantu itu hantu yang dibilang galau. Dia cuma bisa nangis dan ketawa. Nanti kalau ngobrol bisa nggak? Ya kondisinya emang gitu. Oh gitu. Galau dengan tiba-tiba nangis gitu. Kalau dia seneng, ini cepet ketawa. Ketawa, cuman gitu doang. Galau aneh. Oh, Joel curhat ya nanti tadi ada. Itu lebih serem sih. Kita lihat video yang ketiga. Pengalaman saya waktu itu dari Gedung D, waktu itu maghrib jam 5:30 lah. Saya naik, dikira karyawan udah pada udah pada pulang kan. Pas saya naik kan, ada yang keluar dari ruangan itu ya. Ruangan saya tanya tapi dia nggak jawab. Dia masuk ke kamar mandi. Begitu saya lihat ternyata nggak ada gitu. Di kamar mandi tuh? Saya kejar ke bawah nggak ada. Emang masa dia baru masuk, terus saya langsung masuk lagi ke kamar mandi. Nggak ada? Nggak ada ya. Gedung D Pak? Ya, lantai berapa? Lantai 3. Oke Sobat Ngariung, tadi video yang ketiga datangnya dari Pak Jeffrey, yang sebenarnya nama aslinya nggak ada yang tahu ya di sini di Telkom Lembong bilangnya Pak Jeffrey. Tapi masih sama lagi nih Angga, perempuan lagi. Perempuan yang samakah ini? Lagi-lagi di sini lebih banyak ketemu sama sosok perempuan ya.
yang kayak mendominasi ya, mendominasi ketemunya gitu. Padahal ada yang lain juga nggak sih? Ada sebenarnya, ada beberapa sosok yang saya lihat tadi saya numpang ke toilet saya sambil lihat-lihat. Ada sebenarnya ke toilet itu sebagai alasan ya, cek ombak sebenarnya ke toilet itu. Ada beberapa yang saya temui, tapi yang sebenarnya anak kecil juga ada yang ya mungkin nggak ingat tiba-tiba, duh barang kemana ya, nanti ada lagi gitu. Ya anak-anak kecil itu yang suka mainin. Terus yang sering kelihatan mungkin yang perempuan ya. Iya. Dari Perempuan ya, mereka teh seneng banget seneng banget cari perhatian sebenarnya. Dengan hal-hal seperti itu sebenarnya yang dia lakukan itu untuk memancing orang untuk berinteraksi sama dia. Nah, jadi saya sempat diam, ya dia seneng sih karena hari ini kita ngomongin dia gitu. Iya. Apakah dia ada di sini? Orang gitu. Nanti dulu saya lagi ngobrol. Dari karena diomongin seneng ya. Makin diomongin kan makin seneng. Ya, intinya saya pengen dianggap lah dia pengen dianggap kalau dia ada di sini. Jatong sieun, dia bilang teh manis sieun, ka urang da urang mah geulis menurut dia cantik. Oke. Teh gelis teh siap. Jadi kalau si kunti-kunti biasanya berkelompok memang. Oh gitu. Ada tidak sendiri, dia ada beberapa kuntilanak yang biasanya bebarengan gitu. Oh, dan di sini berkelompok. Yang ada yang saya lihat itu ada berkelompok. Jadi tadi ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di depan. Ya mungkin si tim-timnya mereka, geng neronya mereka geng neronya jadi bukan satu ya, ternyata bagian dari kelompoknya. Tapi rambutnya panjang semua kan ya? Ya bentuknya hampir sama lah. Cuman yang di atas kalau nggak salah ada yang bajunya merah ya. Ada. Gengnya ketua gengnya dia. Oh gitu. Gengnya dia paling ditakuti sama kuntilanak yang lainnya gitu. Yang di mana? Di ruang transmisi. Oh di ruang transmisi. Yang itu. merah itu konon katanya, saya baca-baca juga cari tahu kenapa. Pasti pertanyaan ada kenapa yang sih merah. putih ada yang merah. Merah bener-bener sih. Gitu. Konon katanya yang merah itu lebih punya aura jahat lah. Dia gitu. masih dendamnya masih sangat tinggi gitu. Jadi ya bentuknya seperti itu, lebih banyak kemarahan. Oh di merah ini ya. Baiklah, itu tadi Sobat Ngariung kita udah tahu nih ya, di Telkom Lembong kebanyakan ngegeng. Teteh-tetehnya ya, aku bilangnya kuntinya ngegeng. Terus beberapa kali ketemu juga sama teman-teman di sini dan mereka juga sebenarnya pengen dianggap. Tapi kita boleh nggak sih ngedenger? Boleh nggak? Siap nggak? Nggak akan dari kali. Kayak gimana? Kayak gimana ya? Kayak gimana nih Angga? Yang paling aman untuk kita. Ini kita semua penakut tapi minta segmen horor. Yang paling aman aja. Kalian mau nanya apa deh? Nah, Angga yang ini. Angga yang nanya nih, Angga yang nanya, bukan aku ya. Tuh, Angga yang nanya. Ada pertanyaan dari teman-teman Telkom Lembong. Nih, Angga lagi bantuin. Nama sama apa nih? Nama sama kenapa senang di sini ya? Kita pengen tahu dong kenapa senang di sini. Iya. Oke. Ini jadi jawaban yang paling menegangkan sebenarnya. Deg-degan ya. Kalau nama dia nggak mau disebutin namanya, beberapa dari mereka memang kadang nggak mau disebut namanya, malu entah apa. Dia nggak mau nyebutin namanya. Saya nanya yang si merah itu ya. Dulu sekali pernah ada sebuah kejadian, seorang perempuan karena tidak jauh dari sini ada zaman Belanda mungkin, si perempuan ini diperkosa oleh orang-orang Belanda yang
habis minum-minum pulang lewat tidak jauh daerah sini. Perempuan ini jadi sasaran orang-orang Belanda itu, orang-orang Belanda yang habis mabuk segala macam jalan kaki lewat nemu perempuan habisi tidak jauh dari sini. Itu yang saya rasain. Terus dia kenapa masih di sini? Ya, dia tidak dimakamkan secara layak karena waktu itu langsung mati, ditutup langsung sama orang-orang Belanda ya diketahui. Oh, akhirnya kita tahu ceritanya ya. Ya enggak ya. Jadi gak usah. Iya, udah segitu. Sampai akhirnya kita tahu Sobat Ngariung ya, kenapa salah satu yang merah ada di sini. Orang lokal. Bukan, karena kan sama orang Belanda ya tadi ya, sama orang yang Belanda. Yang saya kelihatan barusan tuh dia habis jalan dari mana gitu membawa sesuatu, terus datang rombongan laki-laki yang habis mabuk-mabukan dari Jalan Braga sana. Si laki-laki ini menggoda terus memaksa perempuan ini ke suatu tempat tidak jauh dari sini karena dulu masih ada seperti ilalang seperti itu tidak jauh dari sini, tidak jauh dari rel kereta. Di daerah situ dia diperkosa, mati dan dibuang tidak jauh dari situ. Dibuang dan dimakan kan nggak layak. Ya nggak tahu ya lah. Udah dibuang aja gitu. Tapi cuman yang penglihatan yang saya lihat barusan seperti itu. Jadi dia kemarahannya masih sangat tinggi. Yang penting kita udah tahu ya Sobat Ngariung ya, salah satu cerita di mana salah satu penghuni di Telkom Lembong ada dan pengen dianggap ada aja, nggak usah takut gitu. Dan semoga cerita-cerita atau nggak obrolan kita hari ini Ratu, teman-teman Telkom Lembong dan juga Angga hatur nuhun banget. Sami-sami. Tapi ada nggak sih misalnya pesan nih buat kita, buat Sobat Ngariung juga, kalau sampai kita ketemu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kan kita kalau normalnya langsung lari lah, takut apa-apa. Wajar, semua itu orang pasti akan merasa takut dan akan ada reaksi mau lari, mau teriak, itu mah wajar banget. Tapi setelah itu harus langsung ingat ya, kita makhluk yang paling sempurna. Kita punya agama yang kalian bisa baca apapun doa dari agama kalian dengan yakin apa yang kita baca adalah yang terbaik untuk kita dari Tuhan. Yang terbaik untuk kita dari Tuhan, apa yang kita baca dan kita yakini, dan kita adalah makhluk yang intinya sempurna ya. Yakin dengan apa yang kita pegang. Intinya ya. Hatur nuhun Angga, terima kasih. Maaf boleh sedikit tegang jadinya. Enggak. Karena kita teman Karena tadi dari awal kita udah ketawa-ketawa, ujungnya kayak kita tegang terus semuanya jadi anxiety dan overthinking ya. Jadi takut nih, jadi lemas. Aduh apalagi nih, cerita apa lagi. Tapi kita senang banget hari ini kedatangan Angga, hatur nuhun. Angga juga ditemani sama salah satu tim jurnalisnya juga di sini. Ada RT juga, thank you so much. Terima kasih tim dari Podcast IndiHome. Terima kasih Sobat Ngariung, nanti kita balik lagi sama cerita-cerita yang lebih seru. Hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih. Terima kasih semuanya.